Pratikno waktu itu barengan waktu Jokowi presiden itu dia menjadi pimpinan di Seknek dan mereka berdua sudah kenal lama. Dan Pratikno lah yang menjadi otak gagasan ide untuk meningkatkan kualitas Jokowi di depan publik dengan menjadikan Jokowi sebagai lulusan UGM Fakultas Kehutanan. Mungkin suatu proses pemaksaan dengan melakukan skenario dengan dukungan tim yang tidak terlihat, yang dikendalikan atau dengan spirit PKI gaya barunya. Padahal di jejak digital yang lain, Jokowi pernah bilang, IPK saya juga dulu di bawah 2. Kenapa? Dia tidak pernah kuliah. Jadi kalau orang yang kuliah tahu kalau IPK di bawah 2 itu artinya dia drop out, tidak bisa terus kuliah. Dia nggak ngerti. Kami menangkap pesan yang dikirim Jokowi dan mengatakan IPK saya di bawah 2 menggambarkan dia seakan-akan rendah hati, bahwa secara akademis dia nggak terlalu hebat, tapi dia bisa menjadi orang yang hebat sekarang ini. Tapi dia lupa karena dia nggak ngerti, otaknya nggak nyampe. Kalau IPK di bawah 2 ya berhenti lo kuliah. Padahal Jokowi tidak pernah kuliah. Nah, untuk itulah Pratikno menggoreng kesempatan ini, menjadikan Jokowi sebagai lulusan UGM dengan mengendalikan rektor UGM. Nah, tahu sekarang masih jadi atau enggak, Profesor Ova Emilia yang dikendalikan oleh Pratikno sebagai mantan rektor sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, dalam dunia politik yang namanya kebenaran itu memang seringkali kalah cepat dari kebencian, sahabat. Dan hari ini, sebagaimana video yang saya cuplikan di awal itu, kita benar-benar menyaksikan bagaimana seorang profesor, dia adalah jebolan daripada UI ya, karena kebenciannya yang sangat akut, betul-betul sebuah kebencian ini dinarasikan, dipoles, lalu dijual ke publik dengan label analisis akademik. Ini yang sangat berbahaya. Namanya Profesor Taufik Bahauddin, sahabat, seorang profesor dari Universitas Indonesia. Bayangkan dengan enteng mengatakan bahwa Pratikno adalah dalang di balik gelar sarjana kehutanan UGM milik Jokowi. Bukan hanya itu, orang yang ini juga pernah mengatakan bahwa Indonesia sudah dikudeta oleh PKI gaya baru melalui Jokowi. Tentu yang menjadi pertanyaan paling sederhana buat kita semua adalah, apakah yang sedang dilakukan ini analisis ilmiah, atau ini merupakan ekspresi kebencian yang memang benar-benar sudah kronis? Karena jika benar Pratikno adalah dalang, maka coba kita gunakan logika kita dengan lurus. UGM ini kan bukan warung kopi, maksudnya bukan fotokopi yang ada di pinggir-pinggir jalan itu. UGM ini adalah merupakan universitas dengan sistem akademik yang berlapis. Ada ribuan dosen, ada yang namanya arsip fisik dan administratif, ada audit berkala sejak puluhan tahun yang lalu. Apakah memang publik diminta percaya bahwa satu orang menteri mampu memanipulasi sistem akademik UGM sejak era 90-an? Ini hal yang sangat tidak masuk akal sekali, sahabat ya. Apakah Pak Pratikno akan menipu dosen pembimbing, menipu rektor, menipu alumni seangkatan? Kan angkatan Pak Jokowi kan pasti banyak. Bahkan boleh dikatakan kalau itu terjadi, sama saja dia menipu negara selama puluhan tahun, menipu jutaan rakyat Indonesia. Kalau itu benar ya, maka saya kira Pratikno bukan dalang, dia adalah penyihir level dewa, sahabat. Karena semua orang tertipu oleh Pratikno. Nah, sekarang ini coba kita buka polanya. Semua narasi ijazah palsu Jokowi selalu keluar dari lingkaran orang-orang yang sama.
Siapa orang-orang yang sama? Itu yang saya maksud. Lingkaran orang-orang yang memang memiliki kebencian yang akut dari dulu. Nah, salah satunya Profesor Bahaudin ini, Taufik Bahaudin dari Universitas Indonesia. Ada apa ini sebenarnya dengan Universitas Indonesia? Jangan-jangan ini kita tidak curiga ya. Tapi kan yang namanya curiga boleh saja kan. Seperti yang saya sampaikan bahwa rata-rata yang menuding ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dia adalah tokoh yang kalah secara politik, atau boleh jadi merasa pintar di masanya karena sebagai seorang profesor. Beliau ini kan pengamat ekonomi, ahli ekonom lah, tapi tidak digunakan oleh Jokowi waktu Jokowi menjadi presiden. Boleh jadi itu yang membuat profesor ini menjadi kucluk. Ada juga tokoh yang gagal di pengadilan, tokoh yang sejak awal tidak pernah bisa menerima Jokowi sebagai presiden. Dan menariknya, setiap kali satu tuduhan gugur, mereka menaikkan level tuduhan. Jadi mulai dari fotokopi sampai ke konspirasi kampus. Dan saat ini, karena sebentar lagi mau P21, ritmenya ditingkatkan lagi. Bahwa ada dalang, di mana dalang itu adalah seorang menteri yang hari ini menjabat sebagai Menteri PMK, Pak Pratikno. Nah, tapi kita tidak kaget. Kenapa? Karena profesor ini dari dulu saya mengatakan dia pernah menuduh Pak Jokowi itu adalah PKI gaya baru, sahabat. Jadi saya tidak kaget kalau orang-orang ini semua bicara soal Pak Jokowi. Memang congornya ini mungkin setiap bicara tidak bagus kalau tidak ada kejedakannya Jokowi yang dibahas. Kan dari dulu seperti itu gayanya ini makhluk ini. Makanya kalau mereka berteriak bahwa ini adalah merupakan perjuangan kebenaran, saya kira ini omong kosong. Ini adalah eskalasi kebencian. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Ketika seorang sudah sampai pada titik menyebut Presiden SAR Republik Indonesia sebagai PKI gaya baru, maka saya kira seluruh ucapannya setelah itu adalah sudah kehilangan netralitasnya, sahabat. Bukan karena dia profesor, tapi karena emosinya sudah mendahului akalnya. Karena congornya sudah mendahului otaknya. Otaknya sudah ditaruh di dengkulnya, atau mungkin otaknya tertinggal pada saat dia dilahirkan. Sehingga yang keluar dari mulutnya adalah bau busuk, bau bangkai terus. Seorang profesor ini. Makanya saya bilang kepada sahabat-sahabat, Anda boleh cerdas, tapi kalau Anda tidak berintegritas, maka itu hanya menjadi alat propaganda, sahabat. Itulah yang dipertontonkan oleh Profesor Kucluk yang satu ini. Dan yang paling berbahaya dari narasi yang disampaikan oleh profesor ini, saya kira bukan saja soal Jokowi, tapi ini soal kerusakan nalar publik, merusak pikiran masyarakat, merusak otak masyarakat. Bayangkan ketika asumsi dijual sebagai fakta, kebencian dikemas sebagai kajian, dan kekalahan politik disamarkan sebagai perjuangan moral. Maka yang hancur bukan hanya reputasi seseorang, terlalu kecil itu kalau Jokowi, tetapi akal sehat bangsa ini. Jadi mari kita simpulkan dengan jujur permasalahan ini. Narasi soal ijazah palsu Jokowi sekarang ini bukan lagi soal dokumen. Ini bukan soal UGM lagi, bukan juga soal Pak Pratikno. Tapi kalau Pak Pratikno mau menuntut, karena ini pencemaran nama baik ini, bicara tanpa bukti, bicara tanpa data, bahwa Pak Pratikno dalam dibalik kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Dan ketika kebencian sudah akut, maka apapun bisa dituduhkan. Inilah yang terjadi pada Profesor Ngaur yang satu ini. Siapapun dia bisa jadikan dalang. Nanti ini akan meningkat ke Prabowo ini, bahwa Pak Prabowo dibalik ijazah Pak Jokowi ini yang palsu. Oleh karena itu saya selalu mengatakan bahwa kalau hari ini Jokowi bisa difitnah, maka bisa jadi besok Pak Prabowo juga akan menjadi sasaran, sahabat. Tapi harus selalu diingat bahwa bangsa ini tidak kekurangan profesor yang ideal. Yang kurang adalah kejujuran intelektual. Dan sejarah selalu mencatat mereka yang kalah dengan cara terhormat akan dikenang, tetapi mereka yang menyerang dengan kebencian
akan tenggelam bersama narasinya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.